Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Kirana. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, di channel ini, kita akan berbagi cerita-cerita menarik dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like serta komentar di bawah. Selamat menonton. Udara dingin pendingin ruangan menyapa kulit Amanda. Kontras dengan panasnya mesin yang berdetak di dalam dirinya. Ia memandangi layar komputer. Grafik-grafik naik turun bagai ombak di lautan yang tak pernah tenang. Di usianya yang baru menginjak 28 tahun, Amanda telah menjadi CEO yang tak terlihat dari Sinar Pagi Group, sebuah perusahaan investasi yang merambah berbagai sektor, mulai dari properti hingga teknologi. Nama aslinya tidak pernah muncul di media. Ia lebih suka bekerja dalam bayang-bayang, membiarkan direktur-direktur boneka yang ia tunjuk mengambil sorotan, sementara ia sibuk mengelola miliaran aset dari balik meja kerjanya yang sederhana. Semua pengorbanan ini ia lakukan bukan untuk dirinya, melainkan untuk satu tujuan, membahagiakan keluarganya. Di mata orang lain, keluarga Amanda adalah keluarga kaya raya yang sempurna. Mereka tinggal di sebuah rumah mewah di kawasan elit, mengendarai mobil-mobil mahal, dan mengenakan pakaian desainer dari ujung kepala hingga kaki. Mereka selalu menyombongkan diri di hadapan tetangga dan kerabat, seolah-olah semua kemewahan itu mereka dapatkan dari keringat dan kerja keras mereka sendiri. Namun, kenyataannya sangat berbeda. Ayahnya, Bapak Handoyo, adalah seorang pensiunan yang menghabiskan waktunya bermain golf dan minum kopi bersama teman-temannya. Ibunya, Ibu Siska, sibuk dengan arisan sosialita, pamer perhiasan baru, dan bergosip tentang kehidupan orang lain. Adik laki-lakinya, Kevin, seorang mahasiswa semester akhir yang malas, hanya tahu menghamburkan uang untuk gadget terbaru dan klub bing. Dan yang termuda, adiknya, Lisa, seorang influencer yang menghabiskan hari-harinya di media sosial, pamer tas-tas mahal, dan menuntut kiriman uang untuk liburan ke luar negeri. Setiap bulan, Amanda selalu memastikan mereka tidak kekurangan apapun. Gaji ayahnya ia kirimkan tepat waktu, walau sang ayah sudah pensiun. Tagihan kartu kredit ibunya selalu ia lunasi. Uang saku Kevin dan Lisa juga ia siapkan tanpa pernah terlambat. Ia tak pernah protes, bahkan saat mereka selalu meminta lebih. Suatu sore, saat Amanda sedang meninjau proyek properti senilai triliunan rupiah, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi dari grup WhatsApp keluarga Handoyo. Kevin mengirimkan foto mobil sport terbarunya. "Kak, aku butuh dana tambahan buat modif. Ini mobilnya keren, kan? Teman-temanku iri semua." Disusul pesan dari Lisa. "Kak, aku mau liburan ke Paris. Biayanya mahal banget. Nih, tolong transfer. Ya, jangan pelit, dong." Lalu, pesan dari ibunya. "Amanda, arisan bulan ini di rumah Ibu Mirna. Ibu butuh perhiasan baru. Yang kemarin sudah kuno." Terakhir, sang ayah mengirimkan pesan singkat yang dingin. "Jangan lupa, biaya maintenance klub golf juga harus dibayar." Amanda menghela napas panjang. Ia menekan tombol panggilan telepon. "Kevin, mobil itu sudah cukup bagus. Jangan buang-buang uang." "Lisa, kamu baru saja dari Bali. Belajarlah hemat." Respon mereka langsung membanjiri grup. Kevin membalas. "Ah, kakak kan kaya. Apa sih susahnya buat transfer?" Lisa menambahkan. "Iya, kakak tuh selalu aja pelit kalau untuk kita. Padahal yang selama ini kita nikmati kan cuma sedikit." Hati Amanda terasa perih. Ia bukan pelit. Hanya saja, ia ingin mereka belajar menghargai uang. Namun, di mata mereka, Amanda hanyalah mesin ATM berjalan yang bertugas memenuhi semua keinginan mereka. Ia mengabaikan ponselnya, kembali fokus pada pekerjaannya, dan malam itu, seperti biasa, ia mentransfer uang yang diminta. Ia menelan pahitnya kenyataan, berharap suatu hari mereka akan sadar dan menghargainya. Keesokan harinya, nasib buruk menimpa Amanda. Salah satu proyek investasi terbesarnya, sebuah startup teknologi yang ia yakini akan sukses besar,
ternyata adalah jebakan. Startup tersebut adalah perusahaan fiktif yang dibentuk oleh pesaing bisnisnya untuk memancing dana investasi besar. Saat Amanda menyadari kejanggalan, semuanya sudah terlambat. Ia telah menginvestasikan hampir setengah dari aset perusahaan dan uang pribadinya, dan dalam sekejap, semua uang itu raib. Kerugian yang Amanda alami sangat besar. Ia harus bekerja keras untuk menutupi lubang keuangan perusahaan, membatalkan beberapa proyek yang telah direncanakan, dan bahkan menjual sebagian kecil dari aset pribadinya. Situasi ini membuatnya tidak bisa lagi mengirimkan uang dalam jumlah besar ke keluarganya seperti biasa. Ia mencoba menghubungi mereka melalui telepon, berharap mereka bisa mengerti dan memberinya waktu untuk memulihkan diri. Namun, teleponnya tak diangkat. Amanda hanya bisa mengirimkan pesan di grup WhatsApp. Ayah, Ibu, Kevin, Lisa, maaf ya, bulan ini uangnya agak terlambat. Perusahaan sedang ada masalah. Tapi tenang, saya akan usahakan secepatnya. Tak ada balasan. Amanda menunggu, berharap setidaknya salah satu dari mereka akan membalas dengan kata-kata penyemangat. Tapi yang ia dapatkan hanyalah keheningan yang menyesakan. Beberapa hari kemudian, sebuah notifikasi muncul di layar ponselnya. Pesan dari ayahnya. Amanda, kenapa transferan belum masuk? Tagihan kami sudah menumpuk. Amanda mencoba menjelaskan kembali, tetapi ayahnya tak mau mendengar. Kamu ini gimana sih? Uangnya cuma sedikit. Apa susahnya sih buat transfer? Jangan alasan-alasan. Kamu kan kaya. Tulis ayah. Amanda merasa frustrasi. Ayah, ini bukan masalah uang sedikit atau banyak. Ini masalah besar. Perusahaan saya hampir bangkrut. Tolong mengerti. Lalu, Kevin menyahut. Ah, bangkrut? Bukannya kakak punya banyak perusahaan? Pasti cuma alasan biar nggak ngasih uang, kan? Lisa ikut menimpali. Iya, kakak tuh pelit. Padahal yang selama ini kita nikmati cuma sedikit dibanding kekayaan kakak. Pesan-pesan itu bagai belati yang menusuk hati Amanda. Ia selalu mengalah, selalu memberi, tetapi mereka tidak pernah menghargai pengorbanannya. Kemudian, muncul pesan terakhir dari Ibu Siska. Amanda, Ibu dengar-dengar kamu sudah bangkrut. Kalau sudah nggak bisa bantu, ya sudah, jangan hubungi kami lagi. Kamu itu cuma bawa sial buat keluarga ini. Pesan itu bagai pukulan telak. Kata-kata, bawa sial, itu menggema di telinga Amanda. Setelah semua yang ia lakukan, mereka menganggapnya sebagai pembawa sial. Dan kemudian, yang paling menyakitkan, Ayah Handoyo mengirimkan pesan terakhir yang dingin dan singkat. Keluar dari grup ini. Kamu sudah bukan bagian dari keluarga kami lagi. Seketika itu juga, Amanda melihat notifikasi. You have been removed from the group, keluarga Handoyo, by Handoyo. Ponsel Amanda terasa begitu berat di genggamannya. Ia memandangi layar yang kini kosong, tanpa grup keluarga yang selama ini menjadi satu-satunya jembatan antara dirinya dan mereka. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya tumpah. Ia bukan hanya kehilangan uang, tetapi juga satu-satunya hal yang ia perjuangkan selama ini, keluarga. Tanpa mereka sadari, mereka baru saja mengusir pemilik sah dari semua yang mereka nikmati. Dinding apartemen minimalis yang selama ini menjadi tempat persembunyiannya terasa semakin sempit, seolah ikut menekan dadanya yang sesak. Selama 3 hari terakhir, Amanda benar-benar mengisolasi diri. Ia menolak panggilan telepon dari rekan kerja, membatalkan semua pertemuan, dan membiarkan dunia luar berjalan tanpa kehadirannya. Sejak pesan terakhir dari ayahnya, hatinya terasa kosong, seolah ada bagian dirinya yang telah dicabut paksa. Ia tidak pernah membayangkan, setelah semua pengorbanan yang ia berikan, keluarganya akan mengusirnya begitu saja, tanpa penyesalan, tanpa sedikit pun rasa terima kasih. Ponselnya yang tergeletak di meja terus bergetar. Notifikasi dari media sosial adiknya, Lisa, terus bermunculan. Foto-foto liburan di Paris, selfie di depan Menara Eiffel, dan video unboxing tas desainer terbaru. Komentar-komentar pujian dari teman-teman Lisa seolah menertawakan penderitaan Amanda. Wah, enak banget hidupnya. Keluarga tajir.
tulis salah satu komentar. Setiap notifikasi itu bagai tusukan kecil yang semakin memperdalam luka di hatinya. Amanda mematikan ponselnya, meletakkannya di sudut ruangan, dan mencoba fokus pada apa yang terjadi. Kerugian di perusahaannya memang nyata, tetapi bukan berarti ia bangkrut. Ia hanya perlu waktu untuk memulihkan diri. Namun, yang paling berat bukanlah kerugian finansial, melainkan rasa sakit karena pengkhianatan. Ia telah mempertaruhkan segalanya untuk mereka, bahkan mengorbankan masa mudanya untuk bekerja tanpa henti. Dan inilah balasan yang ia dapatkan. Di tengah keputusasaan itu, mata Amanda tertuju pada sebuah kotak tua yang tergeletak di sudut lemari. Kotak itu berisi barang-barang peninggalan kakeknya, Pak Wibowo, yang telah meninggal 5 tahun lalu. Kakeknya adalah satu-satunya anggota keluarga yang benar-benar memahami dan mendukung Amanda. Dulu, sang kakek adalah seorang pengusaha properti yang sukses, tetapi karena suatu alasan, ia memutuskan untuk menyerahkan semua urusan bisnis kepada ayah Amanda dan pensiun dini. Dengan tangan gemetar, Amanda membuka kotak itu. Ia menemukan album foto lama, sebuah pena, dan sebuah amplop coklat tebal yang sudah lusuh. Di atas amplop itu, tulisan tangan kakeknya masih terlihat jelas. Untuk cucuku, Amanda. Buka saat kamu benar-benar membutuhkannya. Jantung Amanda berdebar kencang. Ia membuka amplop itu, dan isinya membuat dunia terasa berhenti. Bukan surat cinta, bukan pesan moral, melainkan sebuah dokumen hukum yang terperinci. Itu adalah surat wasiat mendiang kakeknya. Amanda membaca setiap baris dengan cermat. Di sana tertulis bahwa kakeknya telah mengubah surat wasiatnya beberapa bulan sebelum meninggal. Semua aset yang ia miliki, rumah mewah yang saat ini ditempati oleh ayah dan ibunya, beberapa villa di Bali, apartemen di pusat kota, saham-saham perusahaan, dan tabungan pribadi, telah dialihkan kepemilikannya secara penuh dan tidak dapat diganggu-gugat atas nama Amanda. Kakeknya menuliskan catatan kecil di bagian bawah dokumen. Amanda, ayahmu dan ibumu adalah orang yang baik, tetapi mereka mudah terbuai oleh kemewahan. Ayah tahu kamu adalah satu-satunya yang bisa menjaga dan mengembangkan aset ini. Gunakanlah dengan bijak. Maafkan kakek karena merahasiakan ini, tapi kakek ingin kamu belajar mandiri terlebih dahulu, tanpa mengandalkan kekayaan ini. Mata Amanda berkaca-kaca. Ia tidak pernah tahu bahwa kakeknya memiliki firasat bahwa suatu hari nanti, keluarganya akan berbalik melawannya. Rasa sakitnya perlahan-lahan tergantikan oleh sebuah api yang menyala di dalam dirinya. Api amarah, api keadilan, dan api balas dendam. Mereka mengusirnya, menganggapnya pembawa sial. Mereka tidak tahu bahwa selama ini, mereka hidup di atas tanah dan di dalam rumah yang sebenarnya adalah miliknya. Amanda menarik napas panjang. Ia mengambil ponselnya yang mati, menyalakannya kembali, dan membuka kontak pengacara kepercayaannya. Kali ini, ia tidak akan lagi bersujud. Ia akan membuat mereka bersujud di hadapannya. Keesokan harinya, Amanda tidak lagi terlihat sebagai perempuan yang rapuh dan hancur. Ia mengenakan blazer hitam yang rapi, dengan sorot mata yang tajam dan dingin. Ia bertemu dengan pengacaranya, Bapak Surya, seorang pria paruhbaya yang tenang dan berpengalaman. Amanda menyerahkan surat wasiat itu di atas meja dan menceritakan semua yang terjadi. Ini dokumen yang sangat kuat, Nona Amanda, ujar Pak Surya setelah memeriksa semua berkas. Kakek Anda adalah orang yang sangat cerdas. Dia tidak hanya mengalihkan kepemilikan, tetapi juga menyertakan klausul yang menyatakan bahwa setiap aset yang dialihkan tidak boleh dijual, digadaikan, atau diserahkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Anda. Ini memastikan keluarga Anda tidak bisa menjual aset-aset ini di kemudian hari. Amanda tersenyum tipis. Jadi, secara hukum, rumah, mobil, bahkan rekening yang mereka gunakan, semuanya adalah milik saya. Tepat sekali, jawab Pak Surya. Pada dasarnya, mereka selama ini hanya menumpang di properti Anda. Rencana Amanda mulai terbentuk di kepalanya. Ia tidak akan datang dengan teriakan atau ancaman kosong. Ia akan datang dengan kekuatan hukum, dengan surat-surat resmi, dan dengan segala formalitas yang tak bisa mereka bantah.
Strateginya sederhana. Balas dendam bukan dengan kekerasan fisik, melainkan dengan kekuatan finansial yang selama ini mereka nikmati. Langkah pertama, pembekuan aset. Amanda meminta Pak Surya untuk menyiapkan surat pemberitahuan hukum yang ditujukan kepada ayahnya. Surat itu akan berisi pemberitahuan bahwa Amanda adalah pemilik sah dari rumah, mobil, dan rekening yang selama ini mereka gunakan. Apakah ini akan membuat mereka panik? Tanya Amanda. Tentu. Jawab Pak Surya. Mereka akan menganggapnya sebagai lelucon. Nona. Mereka tidak akan percaya bahwa Anda, anak yang selama ini mereka manfaatkan, memiliki kekuatan untuk mengambil semua itu dari mereka. Langkah kedua, pemulihan perusahaan. Setelah pertemuan dengan pengacara, Amanda langsung menghubungi rekan-rekan bisnis yang ia percaya. Ia menceritakan kerugian yang ia alami dan membuka kembali negosiasi. Dengan modal aset-aset yang baru saja ia ketahui kepemilikannya, Amanda meyakinkan para investor untuk kembali mempercayainya. Mereka yang semula ragu-ragu, akhirnya setuju untuk menginvestasikan kembali dana mereka, melihat tekad baja yang terpancar dari mata Amanda. Ia bukan hanya mendapatkan kembali modalnya, tetapi juga kepercayaan diri yang sempat hilang. Sambil menunggu proses hukum berjalan dan perusahaan pulih, Amanda juga secara diam-diam meminta tim keamanannya untuk memantau pergerakan keluarganya. Ia ingin tahu apa yang mereka lakukan tanpa kehadiran mesin ATM mereka. Laporan yang ia terima membuatnya tersenyum sinis. Keluarganya mulai kebingungan. Kartu kredit yang ia berikan mulai ditolak. Rekening yang biasanya ia isi kini kosong. Mereka mulai panik. Suatu sore, ayahnya menelepon. Amanda menolak panggilannya. Lalu ayahnya mengirim pesan. Amanda, transfernya sudah bisa? Tagihan listrik sudah jatuh tempo. Kali ini, Amanda tidak akan menjawab. Ia hanya membalas dengan sebuah emotikon jempol, seolah mengatakan, teruslah menunggu. Malam itu, Amanda berdiri di balkon apartemennya, memandang lampu-lampu kota yang berkelip. Ia tidak lagi merasakan kepedihan, tetapi sebuah determinasi yang membara. Ia telah jatuh ke titik terendah, tetapi kini ia bangkit. Dan ia akan memastikan bahwa mereka yang telah membuatnya jatuh, akan merasakan jatuh yang lebih dalam. Rencana balas dendamnya kini bukan lagi sekadar angan, melainkan kenyataan yang siap ia eksekusi. Pagi itu, di rumah mewah yang selama ini menjadi sarang kemalasan dan kesombongan, suasana tegang terasa mencekam. Kevin memegang kartu kreditnya yang ditolak di sebuah kafe. Lisa histeris karena tidak bisa membayar pesanan makeup online-nya. Ibu Siska menatap ponselnya dengan bingung. Kenapa transferan ibu bulan ini belum masuk? Tagihan arisan sudah menumpuk. Ayah Handoyo, yang selama ini selalu tenang dan santai, mulai menunjukkan kepanikan. Amanda tidak bisa dihubungi. Ponselnya mati. Dia ini kenapa sih? Apa dia sungguh bangkrut? Tanyanya dengan nada kesal, seolah kebangkrutan Amanda adalah hal yang paling menyebalkan. Di tengah kekacauan itu, seorang kurir tiba. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat tebal dengan logo firma hukum. Ayah Handoyo mengambilnya dengan wajah bingung. Siapa ini? Saya tidak pernah berurusan dengan pengacara. Ayah Handoyo membuka amplop itu, dan selembar surat dengan kop surat resmi terpampang di depan matanya. Dia membaca baris demi baris. Matanya membelalak, wajahnya pucat pasi. Surat itu berisi pemberitahuan resmi bahwa rumah yang mereka tempati, mobil yang mereka kendarai, bahkan rekening bank yang mereka gunakan, semuanya adalah milik Amanda, berdasarkan surat wasiat yang telah disahkan. Apa ini? Ini tidak mungkin. Ini pasti lelucon. Teriak Ayah Handoyo. Suaranya bergetar. Kevin dan Lisa mendekat, ikut membaca surat itu. Mereka tertawa terbahak-bahak. Haha, Kak Amanda ini makin gila. Dia pikir dia bisa mengancam kita dengan surat palsu seperti ini. Ejek Kevin. Ibu Siska juga ikut menertawakan. Dia pasti iri karena kita hidup enak. Cuma surat-surat kosong, kan? Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, mana bisa anak merebut harta orang tuanya sendiri? Mereka tidak sadar bahwa surat itu bukanlah gertakan,
melainkan sebuah bom waktu yang siap meledak. Ayah Handoyo, yang merasa direndahkan oleh gertakan anaknya, menghubungi pengacaranya sendiri. Pengacara itu tertawa dan mengatakan bahwa surat wasiat itu tidak akan pernah bisa mengalahkan kepemilikan atas nama ayah Handoyo, karena selama ini, semua aset terdaftar atas namanya. Namun, mereka tidak tahu bahwa selama ini, Amanda telah membayar pajak, mengurus sertifikat, dan mengelola semua aset itu di balik layar. Nama ayah Handoyo hanya ada di permukaan. Sebuah nama palsu yang ditunjuk oleh Amanda untuk mengelabui. Ayah Handoyo, yang semakin yakin bahwa Amanda hanya menggertak, melempar surat itu ke tempat sampah. Sudahlah. Jangan pikirkan omong kosong ini. Dia tidak akan berani melakukan apa-apa. Mereka kembali ke rutinitas mereka, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, di dalam diri mereka, ada kecemasan kecil yang mulai tumbuh. Mereka mencoba menghubungi Amanda, tetapi tidak ada jawaban. Mereka tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari permainan yang sesungguhnya. Setelah surat pertama diabaikan, Amanda tidak marah. Ia justru tersenyum puas. Itu adalah reaksi yang ia harapkan. Mereka terlalu sombong untuk melihat bahwa mereka sedang berada di ujung tanduk. Kini, saatnya untuk memberikan pukulan kedua. Pukulan yang nyata. Amanda menghubungi pengacaranya. Pak Surya, saya ingin Anda segera mengurus pembekuan semua rekening bank atas nama mereka, dan juga penarikan semua kartu kredit yang saya berikan. Lakukan secara serentak. Pak Surya terdiam sejenak. Nona, ini akan membuat mereka benar-benar panik. Mereka tidak akan bisa membeli apa-apa. Itu memang tujuannya, Pak. Jawab Amanda dengan suara dingin. Mereka harus merasakan bagaimana rasanya tidak memiliki apa-apa. Selama ini, mereka hanya tahu cara menghabiskan. Kini, saatnya mereka belajar bagaimana cara bertahan hidup. Sore itu, kekacauan di rumah keluarga Handoyo mencapai puncaknya. Ibu Siska yang sedang berada di butik mewah, mencoba membayar tas mahal dengan kartu kreditnya. Transaksi ditolak. Ia mencoba lagi, dan lagi. Hasilnya sama. Kartu itu ditolak. Dengan wajah merah padam, ia menelepon ayah Handoyo. Ayah, kartu kredit ibu ditolak. Ada apa ini? Pada saat yang sama, Kevin yang sedang di pom bensin, juga mengalami hal yang sama. Kartu kreditnya ditolak saat ia hendak membayar bahan bakar. Ayah, kartu aku juga ditolak. Ini pasti gara-gara Kak Amanda. Teriaknya panik di telepon. Ayah Handoyo sendiri sedang di klub golf. Saat hendak membayar tagihan bulanan, kartu kreditnya juga ditolak. Ia mencoba kartu yang lain, dengan nama yang berbeda, tetapi hasilnya tetap sama. Ia mencoba menghubungi bank, dan jawaban yang ia dapatkan membuat jantungnya hampir copot. Mohon maaf, Bapak. Seluruh rekening atas nama Bapak telah dibekukan. Ada perintah dari pemilik sah aset, yaitu Nona Amanda. Tidak mungkin. Ini pasti salah. Saya pemiliknya. Teriak ayah Handoyo, tetapi suaranya tercekat. Mereka kembali ke rumah dengan wajah panik. Seluruh gaya hidup mewah mereka tiba-tiba terhenti. Ponsel mereka, yang selalu diisi ulang oleh Amanda, kini tidak bisa digunakan. Makanan di kulkas mulai habis. Tagihan listrik dan air sudah jatuh tempo. Mereka, yang selama ini hidup dalam kemewahan, kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Ini pasti ulah Amanda. Anak kurang ajar itu. Kita harus lapor polisi. Teriak Ibu Siska. Ayah Handoyo hanya bisa terdiam. Ia tahu, ada yang tidak beres. Surat dari pengacara itu ternyata bukan gertakan kosong. Ia mencoba menghubungi Amanda lagi, tetapi panggilannya tidak dijawab. Ia mengirim pesan. Amanda, jangan main-main. Kembalikan uang kami. Kami ini keluargamu. Tidak ada balasan. Malam itu, mereka berempat duduk di ruang tamu yang gelap, tanpa listrik dan AC. Suasana hening, hanya ada suara perut yang keroncongan. Mereka yang dulunya selalu tertawa dan bercanda, kini saling menyalahkan. Ayah Handoyo menyadari, ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya.
Ia telah mengusir satu-satunya orang yang selama ini menjadi penopang hidup mereka. Dan kini, penopang itu telah berbalik. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan, selain menunggu. Menunggu pukulan terakhir yang akan datang dari Amanda. Pukulan yang akan mengakhiri semuanya. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Seolah alam ikut berduka atas kehancuran yang akan terjadi. Di rumah keluarga Handoyo yang gelap gulita, mereka duduk terdiam, diselimuti kebingungan dan ketakutan. Ayah Handoyo, Ibu Siska, Kevin, dan Lisa, yang biasanya sibuk dengan pesta, arisan, dan liburan, kini harus menghadapi kenyataan pahit tanpa listrik, tanpa makanan, dan tanpa harapan. Tiba-tiba, suara deru mobil terdengar di depan rumah. Beberapa mobil mewah berhenti di halaman. Lampu sorot dari mobil-mobil itu menerangi halaman, dan beberapa orang berpakaian serba hitam keluar. Diikuti oleh 2 orang pria berjas rapi, dan di tengah-tengah mereka, berdiri seorang wanita dengan payung hitam, siluetnya terlihat tegas di bawah cahaya lampu. Ayah Handoyo dan keluarganya berlari ke pintu. Mereka melihat wanita itu berjalan dengan langkah mantap, wajahnya tanpa ekspresi, seolah ia sedang berjalan di atas karpet merah, bukan di tengah hujan. Wanita itu adalah Amanda. Di belakangnya, ada beberapa tim keamanan dan seorang pria berjas, yaitu Pak Surya, pengacaranya. "Amanda, apa yang kamu lakukan? Ini rumah kami," teriak ayah Handoyo. Amanda tidak menjawab. Ia hanya melirik Pak Surya, yang langsung mengeluarkan sebuah map dari tasnya. "Bapak dan Ibu Handoyo, serta saudara Kevin dan Lisa, kami datang untuk melaksanakan perintah pengadilan," kata Pak Surya dengan suara tegas. Sesuai dengan surat wasiat mendiang Bapak Wibowo, yang telah disahkan secara hukum, seluruh aset ini adalah milik Nona Amanda. "Ini tidak mungkin. Ini bohong," teriak Ibu Siska, wajahnya memerah. "Maaf, Bu, tapi ini bukan kebohongan," jawab Pak Surya. "Semua sertifikat rumah, BPKB mobil, dan dokumen kepemilikan saham, semuanya sudah dialihkan atas nama Nona Amanda sejak 5 tahun lalu." Ayah Handoyo membeku. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia akhirnya sadar bahwa surat wasiat itu bukan sekadar gertakan. Itu adalah fakta yang kejam. "Tim keamanan, jalankan tugas kalian," kata Amanda dengan suara dingin. "Keluarkan semua yang bukan milik kami." Tim keamanan masuk ke dalam rumah. Mereka mulai mengangkut barang-barang mewah, perhiasan, tas, bahkan pakaian-pakaian mahal yang mereka kenakan. Kevin berteriak, "Jangan ambil mobilku. Ini milikku." "Maaf, Saudara Kevin," jawab Pak Surya. "Mobil itu terdaftar atas nama Nona Amanda." Lisa menangis histeris. "Kenapa, Kak? Kenapa kamu tega?" Amanda menatap adiknya dengan tatapan kosong. "Kalian mengusirku lewat grup WhatsApp. Kalian menganggapku pembawa sial. Sekarang, kalian akan tahu bagaimana rasanya diusir dan tidak memiliki apa-apa." Air mata Amanda tidak lagi tumpah. Hatinya membatu. Ia telah melalui penderitaan yang tak terbayangkan. Dan kini, ia akan memastikan mereka merasakan penderitaan yang sama. Malam itu, di tengah hujan deras, mereka hanya bisa berdiri terdiam, menyaksikan semua kekayaan mereka diangkut di depan mata. Di dalam ruang tamu yang kini kosong, hanya ada ayah Handoyo, Ibu Siska, Kevin, dan Lisa. Mereka duduk di lantai dingin, di bawah lampu darurat yang dibawa oleh tim keamanan. Amanda berdiri di depan mereka, seperti hakim yang siap menjatuhkan vonis. "Kalian tahu, selama ini, saya tidak pernah meminta apa-apa dari kalian," kata Amanda. Suaranya pelan tetapi penuh dengan amarah yang tertahan. "Sejak kakek meninggal, saya yang mengurus semua aset ini. Saya yang bekerja dari pagi sampai malam, membesarkan perusahaan, mencari investor, hanya untuk memastikan kalian hidup nyaman. Setiap kali kalian meminta uang, saya memberikannya. Setiap kali kalian ingin sesuatu, saya memenuhinya. Saya menjadi mesin ATM berjalan kalian. Saya bahkan tidak pernah membeli barang-barang mewah untuk diri saya sendiri, karena saya pikir, kebahagiaan kalian adalah kebahagiaan saya.
Ayah Handoyo menunduk. Ia tidak berani menatap mata Amanda. Dan apa yang saya dapatkan? Kalian mengusir saya. Kalian bilang saya pembawa sial. Kalian bilang saya tidak berguna. Lanjut Amanda. Suaranya bergetar. Apakah kalian tahu, saat saya mengalami kerugian besar, saya menelepon kalian, tetapi kalian tidak pernah menjawab? Saya hanya meminta pengertian, tetapi kalian justru mencampakkan saya. Ibu Siska mulai menangis. Amanda, kami tidak tahu. Tidak tahu? Tentu saja kalian tidak tahu. Kalian terlalu sibuk dengan dunia kalian sendiri. Kalian terlalu sibuk pamer kekayaan yang bahkan bukan milik kalian. Bentak Amanda. Kalian selalu mengatakan kepada teman-teman kalian, ayah kami pengusaha sukses, padahal ayah hanya sibuk bermain golf. Kalian selalu mengatakan, ibu kami sosialita ternama, padahal ibu hanya menghamburkan uang saya. Kevin dan Lisa hanya bisa terdiam. Mereka tidak bisa membantah. Semua yang dikatakan Amanda adalah kebenaran yang menyakitkan. Kalian tidak pernah bertanya bagaimana kabar saya. Kalian tidak pernah tahu betapa lelahnya saya. Kalian hanya tahu cara meminta, dan meminta. Kata Amanda, air mata mulai mengalir di pipinya. Saya bahkan tidak punya waktu untuk berpacaran, untuk bersenang-senang, karena saya harus mengurus semua ini. Dan sekarang, saya ingin kalian tahu, semua ini, rumah, mobil, perhiasan, semuanya milik saya. Dan kalian telah mencampakkan pemiliknya. Amanda berbalik, berjalan keluar, dan berdiri di depan pintu. Pak Surya mendekatinya. Nona Amanda, ini sudah selesai. Kita bisa pergi sekarang. Amanda menatap keluarganya yang terpuruk. Ia tidak lagi merasakan kepuasan, tetapi sebuah kekosongan yang dalam. Ia telah membalas dendam. Tetapi apakah ia benar-benar merasa menang? Ia tidak tahu. Yang ia tahu, hubungan keluarga yang ia impikan telah hancur. Malam itu, bukan hanya harta yang disita, tetapi juga sebuah ikatan yang telah lama rapuh. Setelah pengakuan yang menyakitkan itu, keheningan menyelimuti ruangan. Air mata Amanda telah mengering, menyisakan jejak asin di pipinya. Ia berdiri tegak, membiarkan keluarganya melihat dirinya yang baru. Bukan lagi Amanda yang rapuh dan penuh pengabdian, melainkan Amanda yang dingin dan tak tersentuh. Tiba-tiba, suara isak tangis memecah keheningan. Ibu Siska merangkak mendekati Amanda, memeluk kakinya. Amanda, maafkan ibu. Ibu tidak tahu. Kami sungguh tidak tahu. Tolong jangan lakukan ini pada kami. Kami berjanji akan berubah. Kami akan menghargai semua yang sudah kamu berikan. Jangan ambil semuanya dari kami, nak. Diikuti oleh Kevin, yang wajahnya kini dipenuhi penyesalan. Kak, maafkan aku. Aku terlalu bodoh dan egois. Aku tidak pernah berpikir ini akan terjadi. Tolong berikan kami kesempatan kedua. Lisa juga ikut menangis terseduh-seduh. Ia mendekati Amanda, tetapi ia terlalu takut untuk menyentuhnya. Aku minta maaf. Kak, aku terlalu sombong. Aku tidak tahu kamu sekuat ini. Maafkan aku. Ayah Handoyo, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang berwibawa, kini hanya bisa menunduk. Ia merasa malu dan terhina. Namun, ia tahu, ini adalah satu-satunya jalan. Ia berjalan perlahan ke depan, berlutut di hadapan putrinya. Amanda, ayah mohon. Ayah tahu ayah sudah berbuat kesalahan besar. Kami semua berbuat salah. Kami mengusirmu. Kami menghinamu. Kami pantas menerima ini. Tapi, tolong, berikan kami kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Ayah mohon, jangan tinggalkan kami. Mereka berempat, yang selama ini selalu menganggap Amanda lebih rendah dari mereka, kini bersujud di hadapannya. Mereka memohon ampun, menangis, dan meratapi semua kesalahan yang telah mereka perbuat. Pemandangan itu, yang seharusnya memberikan kepuasan, justru membuat hati Amanda terasa kosong. Ini bukanlah kemenangan yang ia bayangkan. Amanda menatap mereka satu persatu.
Ia melihat wajah-wajah yang penuh penyesalan dan keputusasaan. Kalian tahu? Dulu, saya berharap kalian akan menghargai saya. Tetapi kalian tidak pernah melakukannya. Kalian hanya peduli pada uang, pada kekayaan. Ibu Siska mengangkat kepalanya. Air mata membanjiri wajahnya. Tidak, Amanda. Kami peduli padamu. Kami hanya terbiasa dengan semua ini. Amanda tertawa getir. Terbiasa? Terbiasa untuk dimanfaatkan? Terbiasa untuk diinjak-injak? Kalian tidak tahu, setiap pesan kalian, setiap permintaan kalian, bagai pisau yang menusuk hati saya. Suasana semakin hening. Amanda menatap ayah Handoyo yang masih berlutut. Ayah. Ayah adalah sosok yang paling saya hormati. Tetapi ayah yang mengusir saya. Ayah yang mengatakan saya bukan lagi bagian dari keluarga ini. Ayah Handoyo tak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menunduk, menangis. Baik, kata Amanda. Saya akan memberikan kalian kesempatan. Wajah mereka seketika berseri. Ada secercah harapan yang muncul di mata mereka. Tapi bukan kesempatan untuk kembali ke kehidupan lama kalian. Lanjut Amanda. Suaranya kembali dingin. Kalian harus belajar. Belajar bagaimana rasanya memulai dari nol. Belajar bagaimana rasanya berjuang, tanpa ada uang yang datang begitu saja. Amanda berbalik, berjalan keluar, dan menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Hidup kalian, mulai sekarang, akan berada di tangan kalian sendiri. Jangan pernah lagi bergantung pada siapapun. Ia meninggalkan mereka di dalam rumah yang gelap dan kosong, dengan penyesalan yang mendalam. Mereka telah bersujud, tetapi itu bukan akhir. Itu adalah awal dari babak baru dalam hidup mereka yang akan mengajarkan arti dari sebuah pengorbanan dan kerja keras. Beberapa bulan berlalu. Kabar tentang jatuhnya keluarga Handoyo menyebar cepat di kalangan sosialita. Rumah mewah mereka disita. Mobil-mobil mereka ditarik. Kevin yang dulu sombong, kini harus mencari pekerjaan paruh waktu. Lisa yang biasanya sibuk dengan liburan, kini harus belajar mengelola uang. Ibu Siska terpaksa menjual perhiasan-perhiasan lamanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan ayah Handoyo, yang biasanya menghabiskan waktu di klub golf, kini menghabiskan waktu di rumah sederhana yang ia sewa, merenungi semua kesalahannya. Sementara itu, Amanda tidak pernah kembali ke rumah itu. Ia menyadari bahwa membalas dendam bukanlah akhir dari segalanya. Kebahagiaan tidak datang dari melihat orang lain menderita. Ia merasa lega, tetapi di saat yang sama, ia merasa kosong. Ia telah mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya, tetapi ia kehilangan keluarga yang ia cintai. Pada suatu sore, Amanda memanggil Pak Surya. Pak, saya ingin Anda menyiapkan semua dokumen. Saya ingin mengalihkan semua aset-aset ini ke sebuah yayasan sosial. Pak Surya terkejut. Nona Amanda? Kenapa? Bukankah ini yang Anda perjuangkan? Ya, Pak. Saya berjuang untuk keadilan, bukan untuk kekayaan yang tidak pernah saya inginkan, jawab Amanda. Semua aset ini akan digunakan untuk membantu anak-anak yang putus sekolah, untuk membangun rumah sakit di daerah terpencil, dan untuk mendukung para pengusaha muda. Dan bagaimana dengan keluarga Anda? Tanya Pak Surya. Amanda tersenyum tipis. Mereka akan tetap hidup di rumah sederhana itu. Saya akan pastikan mereka memiliki uang secukupnya untuk bertahan hidup, tetapi tidak lebih. Mereka harus belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari uang, melainkan dari perjuangan. Keputusan Amanda ini membuat banyak orang terheran-heran. Tetapi, Amanda tahu, ini adalah keputusan yang tepat. Ia tidak ingin menjadi seperti keluarganya, yang hanya mementingkan harta. Ia ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Di akhir cerita, Amanda memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi. Ia mengumumkan dirinya sebagai CEO, Sinar Pagi Group. Kisah hidupnya, dari seorang gadis yang dibuang oleh keluarganya hingga menjadi seorang CEO yang sukses dan dermawan, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Suatu hari, Amanda mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Kak, aku ingin bertemu denganmu. Ada yang ingin aku bicarakan.
Itu adalah pesan dari Lisa. Amanda membalas, temui aku di kafe biasa, jam 4 sore. Ketika mereka bertemu, Lisa tidak lagi mengenakan pakaian mewah. Ia tampak sederhana, tetapi sorot matanya kini dipenuhi dengan ketulusan. Kak, aku ingin berterima kasih. Aku tahu kamu yang membantu kami. Aku sudah berubah. Aku sudah belajar banyak. Kamu memang benar. Kebahagiaan bukan dari uang. Aku menemukan kebahagiaan dengan bekerja, dengan menjadi pribadi yang lebih baik. Air mata Amanda tidak lagi mengalir karena rasa sakit, melainkan karena rasa haru. Ia memeluk adiknya. Aku bangga padamu. Mereka berdua tidak lagi membicarakan masa lalu. Mereka hanya membicarakan masa depan. Amanda tahu, ia mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke keluarga yang utuh seperti dulu, tetapi ia tahu, ia telah menemukan sesuatu yang lebih berharga, kedamaian batin. Ia telah menemukan makna sejati dari sebuah perjuangan dan pengorbanan. Dan ia tahu, ia telah memenangkan pertempuran, bukan karena ia berhasil membuat mereka bersujud, tetapi karena ia berhasil membuat mereka sadar dan berubah.